Halo, saya Mega. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menceritakan cerita yang sangat menarik dan tentunya kalian pasti suka. Langsung saja ke topiknya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tempat-tempat horor atau angker yang berada di kota Manado. Tentunya bagi kalian yang tinggal di kota Manado atau pernah berkunjung ke sana, pasti sudah pernah mendengar tentang tempat-tempat ini. Atau bahkan kalian adalah salah satu saksi dari kisah horor ini. Jalan dua arah ini yang pertama kali akan dilewati oleh para pengunjung di luar daerah yang datang menggunakan pesawat turun di Bandara Samratulangi. Dari Bandara Samratulangi, ini adalah jalan satu-satunya menuju pusat kota. Kendaraan yang melintasi jalan ini juga kebanyakan berkecepatan tinggi, apalagi jika sudah di atas jam pukul 10 Wita. Jalan ini terkenal angker karena hampir setiap bulan selalu ada karangan bunga di pinggiran jalan. Beberapa pengendara yang melewati jalan ini saat larut malam menjelang subuh mengaku pernah melihat sosok-sosok makhluk halus yang sekilas berdiri di pinggir jalan atau menyeberang tiba-tiba. Bahkan kadang-kadang ada yang hampir mengalami kecelakaan karena gangguan makhluk halus di jalan itu. Aku sih pribadi sering ngelewatin jalan ini, tapi syukur aja sih gak pernah kena ganggu. Tapi walaupun gak pernah diganggu, bukan berarti gak hati-hati ya saat berkendara. Harus tetap fokus saat berkendara. Oke, next. Gak jauh dari Jalan AA Maramis, ada juga lokasi yang kerap diperbincangkan kalau ngomongin yang serem-serem. Di Taman Budaya Sulut di Jalan Maengket nomor 31 juga sering menjadi lokasi orang melihat penampakan atau hal gaib. Di depan taman budaya ini ada patung sepasang laki-laki dan perempuan yang dibentuk seperti orang yang sedang menarikan tarian khas Minahasa, yaitu Maengket. Iya, sama dengan nama jalannya. Konon, orang-orang yang lewat di atas jam 10 malam sering melihat keanehan pada patung-patung itu. Katanya patung itu menari-nari selayaknya manusia. Mereka menari membentuk pola lingkaran mengelilingi taman budaya. Kata teman aku yang ngaku pernah melihat langsung kedua patung ini lagi nari. Abis itu di sana teman-temannya yang ngeliat juga mengalami kesialan seperti kecelakaan ringan atau kejadian yang gak mengenakan lainnya. Serem banget sih ngeliat patung yang nari-nari. Padahal itu patung loh. Kok bisa nari-nari di tengah malam? Kalau kalian gimana? Berani nggak nyaksiin langsung? Tapi aku nggak rekom ya. Jauh berbeda sama Jalan AA Maramis, di Jalan Ring Road ini juga rawan terjadi kecelakaan. Karena jalanan yang memiliki akses 2 jalur ini, kendaraan jarang melambatkan kecepatan. Beberapa kecelakaan besar terjadi di jalan itu. Banyak sopir dan pengendara motor yang mengaku sering diganggu makhluk halus ketika melewati jalan ini. Ada yang bilang pas lagi berkendara tiba-tiba ada suara teriakan dari bangku belakang. Padahal gak ada orang sama sekali. Atau ada juga supir truk yang mengaku seperti ada yang melemparkan batu ke arah badan mobilnya. Tapi setelah dicek, tidak ada lecet dan bekas lainnya.
Memang sih jalan ini termasuk jalan yang masih baru. Bahkan hingga saat video ini diupload, masih ada beberapa bagian jalan ini yang masih dalam pembangunan. Tapi jalan ini sudah menjadi buah bibir masyarakat soal tempat rawan terjadinya kecelakaan. Seperti mobil Toyota Innova yang terjun bebas sedalam 30 meter dan masuk ke dalam kolam lumpur sedalam 7 meter yang menyebabkan 2 orang tewas. Kalau menurut aku, walaupun jalanan angker atau enggak sekalipun, kita harus tetap hati-hati dalam berkendara. Next. Bagi yang pertama kali mendaki di gunung, kalian pasti akan heran ketika melewati pos 2. Di pos 2 ini ada beberapa sudut yang memiliki kesan angkernya yang sangat kuat, seperti beberapa batu besar dan topi koboi yang diselimuti oleh lumut yang entah sejak kapan berada di sana. Katanya sih ada beberapa pendaki yang meletakkan sesajen di depan batu dan topi itu dengan harapan pendakian aman dan tanpa gangguan. Tapi ada juga yang ngaku kalau melintasi pos 2 ini mendapatkan gangguan, seperti headlamp yang mati tiba-tiba sampai suara teriakan minta tolong. Tapi yang paling serem ada cerita soal sosok tanpa wajah yang sering menampakkan diri pada para pendaki. Gunung Kelabat bukan hanya gunung yang berpredikat tertinggi di Sulawesi Utara, tapi di balik kemegahannya juga menyimpan segudang misteri dan cerita mistis. Gimana? Udah siap mendaki? Gunung Kelabat, Sulawesi Utara menunggumu. Next. Manado Beach Hotel di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, diresmikan Soeharto pada tanggal 11 September 1991. Hotel ini merupakan hotel berbintang pertama di Provinsi Sulawesi Utara. Namun, setelah 20 tahun, hotel ini hanya bisa dilukiskan dengan 3 kata. Kusam, kumuh, angker. Hotel yang hingga saat ini tidak terurus, tentu keangkerannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Hotel itu sekarang menjadi salah satu destinasi utama untuk uji nyali. Ya, dan aku sendiri juga udah pernah jadi salah satu peserta uji nyali di sana. Ini cerita pengalaman pribadi aku ya. Waktu itu aku sama kru start dari entrance hotel, berkeliling sebentar di lobi, baru kemudian turun ke lantai basement. Di lantai ini hawanya langsung berubah seketika. Atmosfernya langsung dingin disertai dengan bau kayu yang udah lapuk dari perabotan yang ditinggalkan. Pas masuk ke lorong depan food courtnya, kayak oksigen di ruangan itu mulai tipis. Jadi kita mulai ngos-ngosan. Tapi karena suasana yang makin mencekam, kita udah gak berani buat ngelanjutin eksplorasi lagi. Jadi kita mutusin buat pulang aja. Tahu gak, waktu itu di dalam kita dengerin suara pas di basement itu, di lantai bawah, suara orang yang kayak lagi tidur. Pas kita denger itu, kita langsung lari sambil teriak. Memang jika dilihat dari tampak luarnya saja, hotel terbengkalai ini seakan memancarkan aura tak ingin dikunjungi. Seakan ada kehadiran yang sangat besar yang membuat orang berpikir 2 kali untuk memasuki bagian dalam hotel ini. Nah,
Itu dia cerita soal tempat-tempat yang angker di Manado. Emang sih masih banyak tempat-tempat angker yang masih belum aku sebutin di video kali ini. Mungkin di part 2 kali ya, mungkin. Oke, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Jangan lupa ya, di like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan berbagai cerita menarik lain dari saya. Saya Mega, sampai jumpa.